Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas terstruktur rekayasa hidrologi dari kelompok 11. Nama kelompok Kristianus Janualdi, NIM 2010212327 dan Amriansah 201021234453 dan Ringo Reme NIM 2010212319. Baik, di sini saya akan menjelaskan data hujan. Menurut Sri Harto, data hujan yang akan digunakan dalam analisis hidrologi harus merupakan data yang mengandung kesalahan yang sekecil mungkin, karena mengulangkan sama sekali kesalahan adalah tidak mungkin. Kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi dalam analisis hujan adalah 1. Kelengkapan data, 2. Kepanggahan data, dalam kurung konsistensi data, 3. Cara analisis. Kelengkapan data. Data hujan dikumpulkan dari lapangan oleh para petugas atau pengamat. Dari pembacaan di alat ukur, kemudian dipindahkan dalam catatan sementara atau langsung ke formulir buku yang sudah disediakan. Dengan mengikut prosedur tersebut dan juga karena sebab-sebab lain, sering terjadi data hujan tidak terekam atau catatan sementara hilang atau rusak, sehingga data hujan pada hari tertentu tidak diketahui. Secara umum, pengisian data hujan yang hilang dapat menggunakan dua cara, yaitu 1. Cara empirik terbagi menjadi rata-rata aritmatik, perbandingan normal, replicol method, kantor cuaca nasional. 2. Cara stokastis terbagi menjadi metode bilangan acak dan metode bilangan Markov. Dan yang kami gunakan yakni metode bilangan acak dan metode Markov. Baik, di dalam tugas ini digunakan metode yaitu perbandingan normal dan replicol sebagai perwakilan dari cara empirik dan metode Markov. Metode rasional. Untuk metode rasional diperlukan stasiun pembanding, di mana diusahakan stasiun pembanding memiliki elevasi yang tidak jauh berbeda dari stasiun yang akan dikaji. Selain itu, diusahakan yang digunakan sebagai stasiun pembanding memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dan memiliki data yang cukup lengkap. Kajian metode rasional digunakan dilakukan dengan persamaan. Ya, rumusnya PI sama dengan 1/N buka kurung N1 P2/NA ditambah N1 dikurang PB per NB ditambah titik-titik ditambah N1 PN per NN tutup kurung. Keterangan di sini PI sama dengan hujan stasiun yang akan diperkirakan, dan NI-nya hujan tahunan normal di stasiun. PA-nya hujan stasiun A. NA-nya hujan normal di stasiun A, dan N-nya jumlah stasiun pembanding. Baik, di sini pengertian metode bilangan acak: membangkitkan bilangan acak dalam kurung random, prosedur random number generator, bilangan acak yang akan berkualitas baik. A. Bilangan terjadi perulangan atau muncul bilangan acak yang sama setelah sekian periode tertentu dalam buka kurung, semakin lama semakin baik tutup kurung. Dan B-nya, bila terjadi perulangan kemunculannya tidak dapat diprediksi. Sumber bilangan acak sesuai bilangan acak: A. Tabel bilangan random, B. Electronic random number, C. Pembangkitan bilangan acak semu. Baik, di situ ada penjelasannya. Dan kami langsung di 1.3 analisa perhitungan dengan metode rasional. Contoh perhitungan untuk mencari data hujan yang hilang pada stasiun A pada bulan Juni tahun 2001. Langkah perhitungan: 1. Hitungan rata-rata dan data curah hujan yang dikaji, buka kurung NI tutup kurung. Dari tabel yang ada diketahui bahwa NI sama dengan 6,72. 2. Masukkan data curah hujan dari stasiun pembanding, buka kurung PA, dan stasiun pembanding 2 dalam kurung PB. Pada bulan kajian yang sama dan tahun kajian yang sama, stasiun pembanding 1 adalah stasiun A dan stasiun pembanding 2 adalah stasiun C. Berdasarkan tabel yang ada diketahui PA sama dengan 104 mm dan PB-nya sama dengan 32 mm.
Tiga, hitung rata-rata ya hujan historik stasiun pembanding 1 NA dan stasiun pembanding 2 NB. NA sama dengan 10,45 mm dan NB-nya sama dengan 11,56 mm. 4. Masukkan nilai NI, PB, PA, PB, NA dan NB ke dalam persamaan. Baik, di sini ada rumusnya. Ya, sedangkan dengan metode bilangan acak, metode untuk mendapatkan bilangan acak 1, metode kongruen campuran rumus dengan di sini ada rumusnya dan persentase errornya, di sini ada juga penjelasannya. Sedangkan analisa persentase error di sini ada juga penjelasannya. Ya, langsung hasil perhitungan. Metode. Jadi error metode bilangan acak di stasiun satunya ada 25,80. Metode 1 stasiunnya angkanya berjumlah 25,8591 dan ketiganya 35,469. Yang kelimanya ada 25,66875453. Dan nilai rata-ratanya 28,90909934. Dan metode error metode rasional satunya stasiunnya ada berjumlah 25,8362 dan yang ketiganya 36,005 dan yang kelimanya 27,14461954 dan nilai rata-ratanya 29,68396623. Nah, baik, di sini ada penjelasan metode Gumbel tipe 1-nya. Persamaan garis lurus, metode matematika distribusi Gumbel tipe 1 yang digunakan dengan menggunakan metode momen adalah ya di sini Y sama dengan A buka kurung X dikurang X 0 kurung. Dan di bawahnya A sama dengan 1,283 per 0 maksud saya. Dan X0 nya sama dengan A dikurang 0,577 per A atau XO nya sama dengan P dikurang 0,455. Ya, di sini ada penjelasan juga. Dan nilai variabel rekursinya ya ada juga di sini. Dan hitung relatif error perhitungan terhadap masing-masing metode yang diuji dengan E sama dengan P kurang PN per PN kali 100%. Untuk tiap metode persen relatif kesalahan hasil perhitungan terhadap tetapan seperti tabel acuan adalah sebagai berikut. Sebagai contoh yang diambil perhitungan persen relatif error untuk nilai parameter atau deskriptor statistik metode log person tipe. Perhitungan untuk persen relatif error nilai CF yang diketahui P-nya sama dengan nilai CF metode log person tipe 3 berdasarkan hasil perhitungan data sama dengan 0,33. Dan di sini ada kelanjutannya juga. Nah, ya, langsung perhitungan cocokkan dengan goodness of the fit disease. Ya, 3.4-nya pengujian untuk metode Gumbel tipe 1. Di sini juga ada rumusnya. Dan di sini hasil pengujian C kuadrat terhadap data curah hujan yang diuji berdasarkan peluang uji metode Gumbel tipe 1. Di sini ada dijelaskan. Ya, baik. Jadi langsung ke menghitung debit. Mencari hujan periode uang dari pengujian C kuadrat yang bertujuan untuk metode Gumbel dianalisa distribusi hujan yang paling sesuai diperoleh. Metode Gumbel 1 adalah metode yang paling sesuai yang digunakan mencari hujan periode ulang. Di sini juga angkanya. Baik, di sini ada penjelasannya. Dan petik 2-nya menghitung intensitas hujan. Baik, di sini ada juga. Baik, menurut
Di sini intensitas hujan dicari dengan menggunakan metode Mononobe. Asumsi yang digunakan yaitu untuk keadaan hujan dengan durasi lamanya waktu hujan yang relatif pendek. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 1 sama dengan R 24 per 24. Buka kurung 24 per T. Tutup kurung sama dengan. Di mana 1 sama dengan intensitas hujan selama durasi sesuai dengan periode ulang tertentu. Dan R 24 sama dengan curah hujan harian maksimum yang sesuai dengan periode ulang yang ditentukan. Dan T di sini durasi hujan atau jam. M-nya 0,4 berdasarkan hasil penelitian Sujono UGM untuk wilayah Kalimantan. Sebelum mencari intensitas, metode Mononobe ini terlebih dahulu dihitung nilai T persamaan Kipriknya sebagai berikut. Baik, di sini ada rumusnya. Nah, artinya ada juga di sini. Analisa perhitungan. Data peta topografi. Ini titik 1 luas catchment area. V-nya sama dengan 88,91 km. Angkat 2. Panjang sungainya atau L-nya sama dengan 13 km. Kemiringan atau I-nya sama dengan 0,2991. Tinggi muka airnya atau H-nya sama dengan 3,5 meter. Tahap perhitungannya adalah 1. Taksir harga T perkiraan 1,7 jam. 2. Hitung harga koefisien redukasi. Ini ada juga. Ketiga, hitung harga curah hujan. Ini. Yang keempat, hitung harga koefisien aliran. Di sini ada rumusnya juga. Yang kelima, hitung harga T perhitungan. Di sini ada juga rumusnya. Debit puncak air. Di sini juga ada rumusnya. Maksud rumusnya dengan hasilnya. Baik, ternyata harga T perkiraan 2,5 jam hanya mempunyai selisih kecil sekali. Dengan T perhitungan 2,62 jam, apabila harga tersebut dianggap sama, maka harga Q yang terjadi adalah 17,1241 M ketiga atau kilometer kedua atau DET. Debit puncak banjirnya adalah, baik, di sini ada hasilnya. Nah, harga debit puncak banjir pada metode Wedowen ini hasil perhitungannya harus dikalikan dengan suatu koefisien. Besarnya koefisien adalah besar curah hujan maksimum 1 pada tiap periode per tahun. Suatu DPS dibagi dengan 240 mm, maka diperoleh debit puncak banjir dengan tinggi muka air 3,05 m. Nah, di sini ada tabelnya juga. Analisis maksimum metode Wedowen-nya. Di sini penjelasan materinya. Dan jumlah hujan rata-rata, jumlah hari hujannya. Di sini ada juga angkanya. Mohon maaf kalau masih ada keliru kurang jelas. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata mohon dimaafkan. Baik, terima kasih.